Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa amma ba'd. Para teman-teman mahasiswa yang insya Allah dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan urusannya, amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan sedikit materi mata kuliah fikih kontemporer, lembab konsep awal fikih kontemporer. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya fikih kontemporer ini adalah merupakan cabang daripada ilmu fikih itu sendiri, yang mana bagian di dalamnya adalah bentuk respon terhadap permasalahan hukum yang baru datang muncul, tentunya seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, dan perubahan sosial budaya, yang mana belum ada pembahasan secara eksplisit di dalam fikih klasik. Tentunya dalam hal ini tentunya masih dalam berlandaskan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Namun dalam fikih kontemporer ini pendekatannya lebih kepada kontekstual, di mana masalah-masalah itu kemudian dikaji secara mendalam, kemudian bagaimana kemudian hukum itu akan berubah menjadi dinamis, kemudian adaptif terhadap realitas modern pada saat ini. Selanjutnya, dalam banyak contoh hal, masalah-masalah yang muncul di era modern ini, seperti hanya kemudian adanya rekayasa genetika, kemudian transplantasi organ, dan banyak yang lainnya. Ini tentunya kedatangan fikih kontemporer sangat membantu sekali bagaimana kemudian menggali hukum tersebut. Nah, tujuannya adalah tentunya menjaga daripada ajaran Islam itu sendiri, sehingganya antara umat beragama pada zaman dulu dan sekarang tetap kemudian menjalankan daripada syariat-syariat Islam itu sendiri. Ini yang paling penting, karena penting sekali kemudian kajian fikih kontemporer ini dalam kehidupan modern. Namun sebelum kita bahas kaitannya dengan urgensi, tentunya kita perlu ketahui bahwasanya apa sih perbedaan fikih klasik dan fikih kontemporer. Sudah saya sampaikan tadi bahwasanya memang ada sedikit perbedaan di antara fikih klasik dan kontemporer. Kalau fikih klasik itu termasuk bagian daripada hasil ijtihad para ulama terdahulu, kemudian dirumuskanlah sebuah hukum yang mana berdasarkan kepada permasalahan yang berkembang pada masanya. Tentunya dengan metode tradisional seperti halnya qiyas, ijma, dan istihsan. Tetap kepada sumber hukum di mana yaitu Al-Quran dan hadis. Akan tetapi dalam fikih klasik ini pendekatannya lebih kepada tekstual dan terbatas pada konteks pada zaman dulu. Berbeda dengan fikih kontemporer di mana lahir sebagai bentuk respon terhadap tantangan modern, yang mana tentunya belum dibahas jelas dalam fikih klasik secara eksplisit, seperti hanya bioetika, teknologi digital, kemudian globalisasi. Lah ini kemudian fikih kontemporer datang lebih kepada kontekstual, yang mana sering melibatkan ilmu-ilmu pengetahuan yang modern untuk menjawab permasalahan itu. Meski dalam keduanya itu ada berbeda pendekatan, akan tetapi keduanya tetap berpihak kepada prinsip daripada ajaran Islam itu sendiri. Ya, fikih kontemporer itu ada fikih modern dalam artian menjawab daripada permasalahan yang baru yang pada masa tempo lalu belum ada. Kemudian fikih klasik adalah lebih cenderung kepada
tekstual dan terbatas pada konteks zaman terdahulu atau zaman ulama-ulama. Kemudian yang selanjutnya, kenapa kita kemudian harus mengkaji fikih kontemporer dalam kehidupan modern ini? Terlebih kepada dunia pendidikan, apalagi kepada perguruan tinggi yang Islam. Tentunya kita sebagai mahasiswa, kita sebagai orang terpelajar harus mencoba menggali lebih banyak kaitannya dengan ilmu fikih yang mana pada era modern ini kemudian disebut dengan fikih kontemporer. Sangat penting sekali tentunya melihat perkembangan zaman itu begitu cepat. Bagaimana teknologi digital itu berkembang begitu cepat, bioteknologi, kemudian ekonomi global dan sebagainya. Isu-isu yang sangat kompleks ini kemudian tentunya membutuhkan hukum yang mana dalam fikih klasik juga belum tertulis secara eksplisit. Maka di dalam dunia yang serba cepat ini kemudian tentunya Islam membutuhkan panduan hukum yang mana lebih relevan, kemudian solutif, dan juga kepada menunjukkan kepada dasar-dasar syariat itu sendiri. Tentunya ini tidak merubah hukum, artinya maqasid syariahnya itu lebih kepada solutif, kemudian yang relevan terhadap zaman sekarang. Nah, fikih kontemporer ini tentunya akan menjadi jembatan antara Islam yang kemudian dikaitkan dengan realitas sekarang, sehingga Islam dijalankan sebagaimana utuhnya Islam itu sendiri secara bijaksana dan aplikatif di tengah kehidupan modern. Tentunya tanpa kajian fikih kontemporer ini akan berisiko kepada masyarakat umum yang mana tentunya akan mengalami kebingungan di mana tidak ada hukum yang pasti karena tidak tertulis secara eksplisit di fikih yang kemudian klasik, dan banyak yang kemudian kehilangan arah di dalam menerapkan ajaran Islam secara kontekstual ini. Maka dari itu, teman-teman mahasiswa, kita perlu pahami betul bahwasanya fikih kontemporer ini adalah solusi terhadap masyarakat sekarang yang mana kemudian membutuhkan sebuah pastian hukum yang mana belum ada pada zaman dulu ataupun pada fikih yang kemudian klasik tidak tertulis secara jelas di dalamnya. Maka dari itu, mari kita bareng-bareng, mari kita bersama-sama kemudian lebih banyak membaca kaitannya dengan fikih-fikih kontemporer sehingga kita lebih memahami lebih luas, kemudian di dalam memutuskan suatu hukum kemudian kita akan lebih bijak dan arif. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudian bisa mengikuti perkuliahan kita sampai dengan lulus di Universitas di Institut Agama Islam Darul Amal Metro Lampung. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.